Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang penerapan fungsi eksponen. Nah, di sini saya akan membahas eh, fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam ekonomi dan bisnis ini, yaitu berupa bunga majemuk dan fungsi pertumbuhan. Nah, fungsi pertumbuhan itu sendiri saya batasi pada kurva Gompertz dan kurva belajar. Nah, yang pertama adalah penerapan fungsi eksponen pada bunga majemuk ya. Jadi suatu modal awal tertentu P besar yang dibunga majemukkan secara tahunan pada suku bunga I kecil, itu selama T tahun itu akan mempunyai nilai F besar itu pada akhir tahun. Ya, jadi nah, di sini ya, ini adalah F besarnya, ini adalah P besarnya, ini I kecil, dan ini N. Jadi ketika bunga dibayar tahunan, itu rumusnya adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Di mana F itu adalah bunganya, P itu modal awal, I itu suku bunga, dan N itu adalah tahun. Sedangkan untuk bunga yang dibayar per semester itu rumusnya adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I per M dikali dengan pangkat N dikali M, dimana F itu adalah bunga, P itu adalah modal awal, I itu adalah suku bunga, N itu adalah tahun, M itu adalah jumlah majemuknya ya, yang M kali. Kalau per semester berarti M-nya berarti 2 ya. Jumlah majemuk M kali selama setahun. Lalu selanjutnya di sini ada bunga dibayar kontinu, di mana F sama dengan P dikali E dikalikan dipangkatkan I dikali N, di mana F itu bunga, P itu modal awal, I itu suku bunga, dan N itu adalah tahun. Oke, untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal yang ini. Yang pertama adalah Ani menabung di bank sebesar Rp5.000 dengan bunga 10% per tahun. Berapa nilai uangnya setelah 3 tahun apabila yang pertama adalah bunga dibayar tahunan, lalu selanjutnya bunga dibayar semesteran, dan selanjutnya adalah bunga dibayar kontinu. Jadi di sini rumus untuk yang dibayar tahunan itu adalah F sama dengan P ditambahkan P dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Oke, ini untuk yang tahunan dulu. Tahunan rumusnya adalah F sama dengan P dikalikan 1 ditambahkan I dipangkatkan dengan N. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu mana P, mana I, mana N ya. P di sini adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, P itu adalah modal awal ya. P di sini adalah modal awal, I itu suku bunga, N itu adalah tahun. Berarti modal awalnya adalah 5.000. I itu bunganya per tahun yaitu sebesar 10%. Atau kalau kita desimalkan itu sama saja dengan 0,1 ya, 10% itu ya. Lalu selanjutnya berapa nilai uangnya setelah 3 tahun. Berarti ini adalah N-nya ya, jumlah tahunnya ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumusnya. F sama dengan P-nya adalah 5.000. Lalu 1 ditambah I-nya 0,1 dipangkatkan 3. F sama dengan 5.000. 1,1 kita pangkatkan 3. F sama dengan 5.000 dikalikan. Nah, ini kalau kita cari di kalkulator itu 1,1 dikalikan dengan 1,1 dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah 1,331.
Berarti nilai F-nya adalah 1,331 kita kalikan dengan 5.000, itu hasilnya adalah 6.655 rupiah. Jadi bunga yang dibayarkan per tahunnya itu sebesar 6.655 rupiah. Selanjutnya adalah bunga yang dibayarkan secara semesteran ya. Untuk bunga yang secara dibayarkan semesteran rumusnya adalah yang ini ya. Yang ini F sama dengan P dikali 1 ditambah I per M dipangkatkan N kali M. Nah, berarti P-nya, berarti F sama dengan P 5.000 dikalikan 1 ditambah I-nya 0,1 dibagi dengan M. M ini semesteran ya, dalam 1 tahun. Berarti kalau satu tahun itu ada 2 semester. 1 tahun itu ada 2 semester. Berarti M-nya adalah 2. Berarti di sini M-nya 2, N-nya 3, M-nya 2. Berarti F-nya sama dengan 5.000. 1 ditambah 0,1 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0,05 dipangkatkan 3 kali 2 itu 6. F ini 6 ya. F sama dengan 5.000. 1 ditambah 0,5 itu hasilnya adalah 1,05 ya. F sama dengan 5.000 dikali 1,05 dipangkatkan dengan 6. Itu hasilnya adalah 1,34009564 ya. Lalu baru kita kalikan dengan 5.000. Hasilnya adalah 6.700,4782. Nah, ini adalah bunga yang dibayarkan secara semesteran. Lalu yang C, bunga dibayar kontinu. Untuk bunga yang dibayarkan kontinu, rumusnya adalah F sama dengan P kali E dipangkatkan I dikali N. Oke, berarti P-nya adalah 5.000. Di sini E, I-nya adalah 0,1, N-nya adalah 3. Ini bisa kita ganti dengan 2,71828 ya. Sama dengan 5.000 dikalikan E pangkat 0,1 kali 3 yaitu 0,3. Berarti kita cari dulu nilai dari E pangkat 0,3. Itu hasilnya adalah E pangkat 0,3 itu kalau kita cari di kalkulator itu hasilnya adalah 1,34985881. Baru kita kalikan dengan 5.000. Hasilnya adalah 6.749,29404. Nah, ini adalah cara mencari uang setelah 3 tahun apabila bunganya dibayar secara tahunan, semesteran, dan dibayar kontinu. Oke, selanjutnya adalah fungsi pertumbuhan. Sebagian besar hubungan ekonomi dan bisnis dapat juga dinyatakan oleh fungsi pertumbuhan. Misalnya ada jumlah tenaga kerja, yaitu fungsi dari jumlah penjualan tahunan suatu perusahaan. Penjualan itu adalah fungsi dari pengeluaran iklan, jumlah persediaan barang jadi ya,
yaitu fungsi dari hari kerja produksi dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk kurva Gompers itu biasanya dinyatakan dengan ada dua fungsi pertumbuhan. Yang pertama adalah fungsi Gompers ya, yang saya akan bahas. Nah, fungsi Gompers itu sendiri adalah fungsi yang menggambarkan pertumbuhan penduduk kurva Gompers. Biasanya dinyatakan dengan persamaan N sama dengan C kali A yang dipangkatkan dengan R kali T. Di sini N itu adalah jumlah penduduk pada tahun T, R itu adalah tingkat pertumbuhan di mana R itu antara 0 sampai 1, A itu adalah proporsi pertumbuhan awal, C itu tingkat pertumbuhan dewasa, dan T itu adalah jumlah tahun. Nah, jadi kurva Gompers ini dapat digunakan secara luas oleh psikolog misalnya ya, bisa juga untuk menggambarkan aspek-aspek pertumbuhan dan pembangunan manusia. Jadi termasuk juga bidang pendidikan. Nah, di sini langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebuah perusahaan mengikuti fungsi kurva Gompers ya, yaitu N sama dengan 100 dikali 0,02 yang dipangkatkan dengan 0,5 T. Jadi kita akan mencari jumlah tenaga kerja pada awal tahun, akhir tahun, dan 3 tahun. Jadi di sini untuk yang awal tahun dulu ya. Awal tahun berarti rumusnya adalah N sama dengan 100 dikali dengan 0,02 dipangkatkan 0,5. Nah, T-nya ini kalau awal tahun itu berarti T-nya sama dengan 0 karena belum ada 1 tahun ya. Jadi dia T-nya sama dengan 0, berarti di sini 0,5 dikalikan dengan 0. Berarti sama dengan 100 dikalikan 0,02. Nah, di sini 0,5 dikalikan 0 yaitu adalah 0. Ya. Di situ yaitu 0,02 itu dipangkatkan 0,5 yang dikalikan dengan 0. Jadi di situ 0,5 kali 0 itu adalah 0 ya. Jadi 100 lalu di sini Oh ya, untuk fungsi kurva Gompers itu sendiri kita pakai logaritma ya. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi 100 dikali 0,02 dipangkatkan 0,5 dikalikan dengan 0, berarti ini sama saja dengan log 100 ya. Log 100. Nah, di sini karena dia kali jadi tambah. Nah, yang di sini menjadi 0,5 pangkat 0. Jadi 0,5 dikalikan 0 itu jadi 0,5 pangkat 0 log 0,02 ya. Lalu selanjutnya log 100 itu sama saja dengan 2 ya. Log 100 itu 2 ditambah 0,5 pangkat 0 itu adalah 1 dikalikan dengan log 0,02. Berarti sama dengan 2 ditambah 1 dikali log 0,02 yaitu adalah log 0,02. Berarti log 0,02 itu kalau kita cari itu hasilnya adalah min 1,6989. Nah, sama dengan 2 plus ketemu minus berarti minus ya. 2 dikurang 1,6989 itu hasilnya adalah 0,3011 ya. 0,301. Nah,
kita akan mencari anti-lognya. Berarti ini kan log ya, log n ya di sini ya. Berarti n itu sama dengan anti-log dari 0,301, yaitu hasilnya adalah 2 orang ya. Nah, jadi pada awal tahun jumlah pekerjanya hanya 2 orang. Nah, nanti saya akan bahas ya, ini cara mencari anti-lognya di video selanjutnya. Selanjutnya yang B, yaitu adalah pada akhir tahun, berarti N sama dengan 100 dikali 0,02 pangkat 0,5. N-nya berarti di sini T-nya dalam akhir tahun ya, berarti T-nya 1 ya. Berarti ini dikalikan dengan 1. Caranya sama ya, yaitu log 100 dikalikan 0,0, berarti yang ini di sini log 100 ditambah yang ini jadi 0,5 pangkat 1 ya. 0,5 pangkat 1 dikalikan log 0,02, berarti sama dengan log 100 itu adalah log 100 itu adalah 2 ditambah 0,5 pangkat 1 itu 0,5 dikalikan dengan log 0,02 tadi adalah 1 min 1,6989, berarti sama dengan 2 yang ini ya, 0,5 kita kalikan dengan min 1,6989, itu hasilnya adalah min 0,84945. Itu hasilnya adalah 1,15055. Berarti kita akan mencari anti-log dari 15055. Nah, anti-log dari 1,15055 itu hasilnya adalah 14,3 sekian ya, 14,3. Berarti kalau kita bulatkan itu sekitar ya 14 pekerja lah ya, 14 orang. Oke. Selanjutnya yang C itu kalau kita di akhir tahun 3 tahun ya, berarti T-nya 3, berarti N sama dengan 100 dikali 0,02 dipangkatkan 0,5 dikalikan dengan 3. Berarti di sini N itu sama dengan log 100 ditambah 0,5 pangkat 3 log 0,02. Nah, kita tahu ya log 100 tadi adalah 2 ditambah 0,5 pangkat 3 0,5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0,125. Log 0,02 tadi adalah min 1,6989. Berarti tinggal kita jumlahkan ya, yaitu 0,125 dikali ya 0,125 kita kalikan dengan min 1,6989, lalu kita tambahkan dengan 2, yaitu hasilnya adalah 1,7 1,725
N sama dengan 1, udah nggak ini ya, di sini aja ya. N sama dengan 1,7876. Ini lanjutan ya. Lanjutan yang C. Berarti antilog dari N yaitu antilog dari 1,7876 ya. Ini caranya ya, kita nah, untuk mencari antilog dari 1,7876 itu kita lihat dulu videonya. Jadi di sini kalau mau cara carinya yaitu kita download dulu ya. Ini ada di Play Store ya. Ada di Play Store. Nah, di sini kita ketik SC 995 kalkulator yang ini ya. Lalu kita download. Setelah download baru kita buka, tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita ketikkan saja yaitu 1,7876-nya ya. Setelah tampilannya seperti ini, kita ketik 1,7876, lalu kita klik INV. Setelah kita klik INV, baru kita klik log. Nah, hasilnya adalah 61,319 sekian ya. Ya. Jadi di sini hasilnya adalah 61,32 ya, atau kalau dibulatkan menjadi 61 tenaga kerja, atau 61 orang boleh, 61 tenaga kerja juga boleh. Jadi gitu ya, cara mencari antilog dari angka yang ingin kita cari. Oke, selanjutnya adalah kurva belajar. Jadi selain kurva Gompertz, psikolog juga menggunakan kurva belajar. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan C dikurang AE dipangkatkan min KX. Di sini adalah C sama A itu C, A, dan K itu adalah positif ya. Oke, langsung saja di sini suatu barang yang dihasilkan sebanyak Y unit per hari dan selama X hari kerja itu dinyatakan oleh fungsi Y sama dengan 200 dikalikan 1 min E pangkat min 0,1 pangkat X. Berapa unit barang yang dihasilkan per hari setelah 10 hari? Oke, berarti tinggal kita tulis lagi ya, Y sama dengan 200 1 min E pangkat min 0,1 X. Nah, di sini dia X-nya, di sini X itu tadi adalah banyaknya hari kerja ya. Berarti X di sini adalah 10. Berarti tinggal kita substitusikan saja, Y sama dengan 200 1 min E min 0,1 dikalikan dengan 10. Y sama dengan 200 dikalikan 1 min E min 0,1 dikali 10 itu hasilnya adalah min 1. Berarti Y sama dengan 200 dikalikan dengan 1 min. Nah, E pangkat min 1 itu kalau kita cari di kalkulator itu hasilnya adalah 0,368. Berarti Y sama dengan 200 dikalikan 1 dikurang 0,368 itu hasilnya adalah 0,632. Berarti Y sama dengan 200 dikali 0,632 hasilnya adalah 126,4. Jadi kalau kita bulatkan itu hasilnya adalah 126 unit. Oke, demikianlah pembahasan mengenai penerapan fungsi eksponen dan logaritma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.